Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir dan mau dengerin cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kalau lagi sendiri atau nonton di malam hari, semoga tetap kuat sampai akhir. Cerita ini aku sampaikan pelan-pelan dari hati karena kisah ini bukan cuma tentang horor, tapi juga tentang pengorbanan, rasa sayang, dan pilihan hidup yang berat. Namaku Rido. Aku lahir dan besar di kampung kecil yang letaknya jauh dari kota. Jalannya masih tanah, kalau hujan becet, kalau panas berdebu. Rumah-rumah di sini kebanyakan masih dari kayu, berdiri rapat, saling kenal satu sama lain. Orang-orangnya sederhana, hidup dari sawah, kebun, atau kerja serabutan di pasar. Aku hidup berdua sama nenek. Sejak kecil, cuma nenek yang aku punya. Orang tuaku meninggal waktu aku belum ngerti apa-apa soal dunia. Dari kecil, aku dibesarkan sama tangan keriput nenek. Nenek yang nyiapin makananku, nyuciin bajuku, nungguin aku pulang main sampai maghrib sambil duduk di kursi kayu depan rumah. "Rido, jangan main jauh-jauh, maghrib pulang," katanya tiap sore. "Iya, Nek," jawabku waktu itu, sambil lari kecil ninggalin halaman. Hidup kami nggak pernah berlebihan. Makan sering cuma nasi sama garam atau tempe sepotong dibagi dua. Tapi nenek selalu bilang, yang penting perut kenyang, hati jangan kosong. Kata-kata itu yang aku pegang sampai sekarang. Di kampungku, ada satu tempat yang dari dulu bikin orang nggak nyaman. Sebuah rumah tua di ujung kampung. Rumah itu berdiri agak terpisah dari rumah warga. Posisinya dekat ke kebun bambu dan semak belukar. Jalannya sempit, jarang dilewati orang, kecuali kalau mau motong jalan ke kebun. Rumah itu sudah ada sejak aku kecil. Bahkan kata orang-orang tua, rumah itu sudah ada sebelum kampung ini ramai. Catnya mengelupas, kayunya hitam dimakan usia, pintunya sering terbuka sendiri walau nggak ada angin. Halaman depannya penuh ilalang. Tinggi-tinggi sampai sepinggang orang dewasa. Anak-anak di kampung gak ada yang berani main ke sana. Kalau bola nyasar ke halaman rumah itu, lebih baik bola ditinggalin daripada nyamperin. Aku ingat, waktu kecil aku pernah nanya ke nenek, "Nek, itu rumah siapa sih?" Nenek waktu itu langsung diam, matanya mandang ke arah rumah tua di ujung kampung. Lalu cepat-cepat ngalihin pandangan. "Jangan tanya yang aneh-aneh, pokoknya jangan ke sana." Sejak itu aku nggak pernah nanya lagi. Tapi meski dibilang kosong, rumah itu nggak pernah benar-benar kelihatan kosong. Kadang malam-malam tertentu, lampu di dalamnya nyala. Padahal setahuku nggak ada listrik yang nyambung ke rumah itu. Orang-orang kampung sering ngomong pelan-pelan kalau lewat situ. Rumah itu ada yang nempatin, tapi bukan manusia. Jangan macem-macem di situ, kalau nggak mau kenapa-kenapa. Aku tumbuh dengan cerita-cerita itu. Awalnya takut, lama-lama cuma jadi rasa nggak nyaman setiap kali lewat. Hidupku mulai berat sejak nenek jatuh sakit. Awalnya cuma batuk biasa. Terus badannya panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Aku bawa nenek ke puskesmas. Perawat bilang mungkin kecapekan dan faktor usia. Dikasih obat, disuruh banyak istirahat. Tapi obat itu nggak banyak membantu. Malah nenek makin sering ngeluh sesak. Malam-malam aku sering kebangun karena dengar napas nenek berat. "Nek, sakit banget ya?" tanyaku suatu malam. Nenek senyum tipis. "Nggak apa-apa, Lek. Nenek kuat." Padahal aku lihat sendiri, tangan nenek dingin, bibirnya pucat. Uang simpananku hampir habis buat beli obat. Kerjaanku cuma bantu-bantu angkut barang di pasar, upahnya nggak seberapa. Setiap pulang malam, kakiku berat, badanku capek, pikiranku lebih capek lagi. Suatu malam, langit mendung, angin dingin. Aku pulang dari pasar agak malam. Kampung udah sepi, rumah-rumah kebanyakan gelap. Jalan kecil menuju rumahku melewati ujung kampung. Dan seperti biasa, aku harus lewat depan rumah tua itu. Biasanya aku nunduk, jalan cepat, gak berani nengok. Tapi malam itu,
Aku berhenti. Dari kejauhan, aku lihat cahaya kuning temaram dari dalam rumah tua itu. Bukan terang, tapi cukup buat kelihatan kalau ada yang nyalain lampu. Aku berdiri beberapa detik. Dari perasaan rumah itu kosong, gumamku pelan. Angin berhembus dari arah kebun bambu. Daun-daun bambu bergesekan, bunyinya kayak bisikan orang ngobrol pelan. Tiba-tiba pintu rumah tua itu terbuka sedikit. Pelan, kayak ada yang mendorong dari dalam. Jantungku langsung deg-degan. Rasanya pengen lari, tapi kakiku nggak langsung gerak. Di teras rumah itu ada sosok berdiri. Tingginya di atas rata-rata orang kampung. Pakai jubah putih panjang. Wajahnya samar, kayak ketutup bayangan lampu. Aku ngerasa tengkuku dingin. Keringat keluar meski udara dingin. Mungkin orang lewat. Aku berusaha nenangin diri. Tapi kampungku kecil. Aku kenal hampir semua orang. Nggak ada yang pakai baju kayak gitu. Aku pelan-pelan melangkah. Niatnya cuma mau cepet-cepet lewat. Tapi baru 2 langkah, suara itu terdengar. Tenang, pelan, tapi jelas. Rido. Aku langsung berhenti. Dadaku kayak diremas. Kamu capek. Aku nelen ludah. Nggak berani nengok. Nenekmu sakit. Kalimat itu bikin kakiku lemes. Aku akhirnya nekat nengok ke arah sosok itu. Dia masih berdiri di teras. Nggak bergerak. Bapak siapa? Tanyaku pelan, suaraku gemetar. Sosok itu diam beberapa detik, lalu jawab. Penjaga rumah ini. Aku pengen lari, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Atau mungkin karena hatiku lagi rapuh. Nenekmu butuh pertolongan, katanya lagi. Aku ketawa kecil, pahit. Bapak bercanda. Orang sekampung aja nggak ada yang bisa nolong. Dokter aja bilang tunggu. Angin berhenti. Suasana mendadak sunyi. Tidak semua sakit bisa disembuhkan manusia, katanya pelan. Aku diam. Di kepalaku cuma ada bayangan nenek terbaring lemah di rumah. Kalau kamu mau bekerja di sini, lanjutnya, nenekmu akan membaik. Kata-kata itu terdengar gila. Kerja di rumah yang katanya nggak ada penghuninya. Kerja buat sosok yang entah manusia atau bukan. Kerja apa? Tanyaku ragu. Pekerjaan sederhana, bersih-bersih, menjaga rumah, dan patuh pada aturan. Aku ketawa kecil lagi, tapi kali ini lebih getir. Rumah beginian mau dibersihin buat apa? Dia nggak langsung jawab, hanya berdiri, menatapku dari balik bayangan. Dadaku sesak. Di satu sisi aku takut, di sisi lain aku udah kehabisan cara buat nolong nenek. Aku pamit malam itu tanpa janji apa-apa. Jalan pulang, pikiranku penuh. Setiap langkah terasa berat. Sampai rumah, nenek lagi-lagi batu keras. Aku pegang tangannya. Dingin. Rido, nenek capek, katanya lirih. Malam itu aku gak bisa tidur. Setiap merem, wajah nenek muncul. Dan di sela-sela itu, teras rumah tua dengan sosok berjubah putih berdiri diam, nunggu jawabanku. Malam itu aku hampir gak tidur. Setiap kali mataku terpejam, yang muncul di kepala cuma 2 bayangan. Wajah nenek yang pucat dan sosok berjubah putih di teras rumah tua ujung kampung. Aku bolak-balik gelisah di tikar. Suara jangkrik di luar terdengar lebih keras dari biasanya. Angin malam masuk lewat celah dinding kayu, bikin badan menggigil. Nenek tidur gelisah, napasnya berat, sesekali terputus kayak orang kehabisan tenaga. Nek, kuat ya, bisikku pelan sambil megang tangannya. Nenek gak bangun, tapi alisnya sedikit berkerut.
kayak orang lagi mimpi buruk. Subuh datang. Aku bangun dengan kepala pusing. Aku bikin air hangat buat nenek minum. Tangannya gemetar waktu nerima gelas. "Kamu nggak tidur, Le?" "Sedikit, Nek." Nenek mandang wajahku lama. "Kalau capek jangan dipaksain. Nenek ini udah tua. Kalau waktunya..." "Jangan ngomong gitu, Nek," potongku cepat. Dadaku sesak dengar kata-kata itu. Pagi itu aku tetap kerja ke pasar. Tubuhku jalan, tapi pikiranku tertinggal di rumah. Setiap angkat karung, bahuku perih. Setiap dapat upah receh, rasanya makin kecil. Siang hari, temanku di pasar, Ujang, nyamperin. "Loh, muka lu pucat banget. Kenapa?" "Nenek gue sakit." "Yang sabar, Blo. Orang tua emang gitu. Doa yang banyak." Aku cuma senyum tipis. Doa? Iya, aku doa tiap malam. Tapi rasa takut kehilangan nenek lebih kencang dari rasa yakin doaku bakal dijawab. Malamnya aku pulang agak telat lagi. Langit mendung. Bulan ketutup awan. Jalan kampung sepi. Lampu rumah warga satu-satu mulai mati. Langkah kakiku melambat waktu sampai di ujung kampung. Rumah tua itu kelihatan lagi. Dan seperti kemarin, lampu kuning temaram menyala di dalamnya. Kali ini pintunya terbuka lebar. Terasnya kosong, tapi aku ngerasa ada yang nunggu. Dadaku deg-degan. Aku berdiri beberapa meter dari halaman rumah itu. Kalau cuma halusinasi, ya harusnya nggak ada apa-apa. Gumamku sendiri. Aku melangkah pelan masuk ke halaman. Rumput ilalang bergesekan dengan kakiku. Bau tanah basah makin kerasa. Padahal hari itu nggak hujan. "Saya datang," kataku ragu. Suaraku kecil. Nggak ada jawaban. Aku hampir muter balik. Tiba-tiba, suara itu muncul dari sampingku. "Kamu kembali." Aku kaget setengah mati. Sosok berjubah putih itu berdiri di dekat piang teras. Aku nggak ngerasa dia melangkah ke situ. "Maaf, Pak. Saya cuma..." Aku bingung mau ngomong apa. Kamu ragu? Iya, siapa sih Bapak sebenarnya? Sosok itu diam, lalu menjawab pelan. "Aku bukan manusia. Aku nelan ludah. Rasanya kayak tenggorokan kering. Kalau begitu, Bapak apa?" "Yang kamu sebut jin." Dunia rasanya berhenti beberapa detik. Aku pernah dengar cerita soal jin, tapi dengar langsung dari yang bersangkutan, itu beda rasanya. "Tenang," katanya. "Kami tidak akan menyakitimu kalau kamu tidak melanggar." "Melanggar apa?" "Aturan." Angin berhembus. Daun bambu di belakang rumah berisik. Suasana makin bikin bulu kudut berdiri. "Bapak bilang nenek saya bisa sembuh." "Bukan aku, tapi kami." Tiba-tiba, dari dalam rumah tua itu muncul beberapa bayangan. Bentuknya mirip manusia, tapi geraknya aneh. Ada yang jalannya kayak melayang, ada yang kakinya nggak nyentuh lantai. Aku mundur satu langkah. "Mereka siapa?" "Kaumku." Kakiku gemetar. "Kalau saya nolak?" Sosok berjubah putih itu menatapku lama. "Kamu pulang dan nenekmu tetap seperti sekarang. Mungkin memburuk, mungkin tidak." Kata-kata itu terasa dingin. Nggak ada ancaman, tapi justru itu yang bikin lebih ngeri. "Kalau saya nerima, kamu bekerja di sini. Kamu membantu kami dalam hal-hal yang tidak bisa kami sentuh di dunia manusia. Kayak bersih-bersih." "Iya." Aku bingung. Jin kok butuh manusia buat bersih-bersih? Tapi aku gak berani ketawa lagi. "Kenapa saya?" "Karena kamu tidak punya apa-apa kecuali nenekmu." Kalimat itu nusuk tepat di dada. Aku pengen marah, tapi aku sadar itu benar. Aku diam lama. Kepalaku ribut sendiri. Takut, ragu, harap, putus asa, semuanya campur jadi satu. "Kalau saya setuju, nenek saya sembuh sekarang." "Tidak sekarang. Perlahan, kami beri obat." "Obat dari mana?" "Bukan dari duniamu." Aku merinding. "Kalau saya berhenti di tengah jalan, kami akan mengambil bayaran." "Bayaran apa?"
Apa yang paling kamu sayangi? Aku langsung kepikiran nenek. Kalau saya mati? Tanyaku pelan, setengah bercanda setengah serius. Sosok itu menjawab datar. Mati bukan bayaran, itu hanya akhir. Aku tertawa kering. Malam makin dingin. Lampu rumah tua itu bergoyang pelan seolah kena angin, padahal nggak ada angin. Aku mundur lagi satu langkah. Boleh saya mikir dulu? Boleh. Tapi ingat, waktu nenekmu tidak panjang. Kalimat itu bikin napasku berat. Aku pamit pulang dengan langkah gontai. Di jalan, aku ngerasa kayak diikutin. Setiap nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diperhatiin itu nempel terus sampai rumah. Sampai di rumah, nenek batuk lebih keras dari kemarin. Aku bantu nenek duduk. Rido, kenapa wajahmu kayak orang ketemu setan? Aku kaget. Nenek jarang bercanda. Aku maksa senyum. Nggak apa-apa, Nek. Cuma capek. Nenek megang pipiku. Jangan sampai kamu ngelakuin hal aneh-aneh demi nenek. Kata-kata itu bikin tenggorokanku tercekat. Aku nggak jawab. Malam itu, aku duduk di depan rumah sampai larut. Mandang ujung kampung yang gelap. Rumah tua itu nggak kelihatan dari sini. Tapi rasanya kayak manggil. Aku sadar, apapun pilihanku, hidupku nggak akan sama lagi. Malam setelah aku pulang dari rumah tua itu, aku duduk lama di teras rumah nenek. Angin dingin nemper di kulit, tapi kepalaku lebih dingin lagi karena penuh pikiran. Kalimat sosok berjubah putih itu terus muter di kepala. Waktu nenekmu tidak panjang. Aku mandang jalan kecil di depan rumah. Ujung kampung gelap, seolah ada lubang hitam yang narik perhatianku. Nenek tidur di dalam. Batuknya kadang terdengar sampai teras. Setiap kali aku dengar suaranya, dadaku makin sesak. Kalau aku nekat nerima tawaran itu, apa aku masih jadi diriku sendiri? Gumamku pelan. Malam itu, aku mutusin buat sholat lebih lama dari biasanya. Aku minta petunjuk, minta jalan keluar. Tapi yang datang ke hatiku cuma satu bayangan. Nenek sembuh. Subuh, nenek bangun dengan wajah makin pucat. Aku bantu dia duduk. Nek, kamu kuat. Nenek senyum tipis. Selama kamu di sini, nenek kuat. Kalimat itu bikin aku makin kepikiran. Aku keluar rumah, berdiri di halaman. Matahari mulai muncul, tapi rasanya hangatnya nggak sampai ke dadaku. Siangnya aku nggak ke pasar. Aku bilang ke Ujang aku lagi nggak enak badan. Sebenarnya badanku baik-baik aja, cuma hatiku yang ribut. Menjelang sore, aku duduk di pinggir kebun bambu, nggak jauh dari rumah tua itu. Aku nggak berani mendekat, tapi aku pengen lihat dari jauh. Rumah itu kelihatan makin tua dari jarak dekat. Kayunya banyak yang retak, atapnya miring. Tapi anehnya, aura di sekitarnya beda, kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kalau cuma rumah kosong, kenapa rasanya begini? Gumamku. Matahari mulai tenggelam. Langit oranye. Kabut tipis turun dari arah kebun. Aku berdiri. Kakiku melangkah pelan ke arah rumah tua itu. Setiap langkah berat, tapi aku maksa. Begitu masuk halaman, bulu kudukku langsung berdiri. Udara di sini lebih dingin dari luar. Bau tanah basah makin kuat. Assalamualaikum, ucapku pelan. Gak ada jawaban. Aku hampir ketawa karena merasa bodoh nyapa rumah kosong. Pintu rumah itu terbuka sendiri. Pelan. Bunyi kayunya berderit. Jantungku mau copot. Aku berdiri kaku beberapa detik. Masuklah. Suara itu terdengar dari dalam. Aku nelan ludah. Langkahku pelan masuk ke dalam rumah tua itu. Di dalam, suasananya nggak seperti rumah kosong. Ruangan bersih. Lantainya nggak berdebu. Bau kayu tua bercampur wangi yang aneh. Kayak daun kering dibakar. Lampu kuning temaram menyala di sudut ruangan. Tapi aku nggak lihat sumber listriknya. Cahayanya kayak keluar dari udara. Saya datang karena saya bingung, kataku. Jujur. Sosok berjubah putih muncul dari ruang tengah. Wajahnya masih samar. Kebingunganmu adalah pintu. Aku nggak ngerti maksudnya.
Tapi aku diem. Tiba-tiba dari sudut ruangan muncul sosok lain. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Mereka berdiri melingkar. Ada yang bentuknya mirip manusia, tapi matanya hitam. Ada yang badannya tinggi kurus. Ada yang mukanya kayak retak-retak. Lututku lemas. Aku hampir jatuh duduk. Tenang, kata sosok berjubah putih. Mereka tidak akan menyentuhmu. Rumah ini bukan kosong, gumamku. Memang tidak pernah kosong. Aku ngelirik sekeliling. Dinding rumah ini penuh ukiran aneh. Garis-garisnya melingkar, kayak tulisan, tapi aku nggak bisa baca. Ini rumah siapa sebenarnya? Rumah kami. Kenapa di kampung manusia? Karena tempat ini dulu sepi. Manusia datang belakangan. Aku merinding. Berarti rumah ini lebih tua dari kampungku. Jadi, tawaran itu beneran? Ya, aku tarik nafas panjang. Kalau saya nerima, saya ngapain aja? Sosok berjubah putih melangkah mendekat. Jaraknya cuma 1 langkah dariku. Dinginnya terasa sampai ke kulit. Kamu membersihkan tempat-tempat yang tidak bisa kami sentuh. Halaman, teras, ruangan tertentu. Kenapa jin gak bisa bersih-bersih sendiri? Sosok itu diam sebentar. Ada batasan antara dunia kami dan duniamu. Ada hal-hal kecil yang terikat pada tangan manusia. Aku ngangguk pelan, walau nggak sepenuhnya paham. Dan aturan? Datang sesuai waktu. Jangan menyentuh benda yang tidak kami izinkan. Jangan masuk ke ruang yang terkunci. Jangan membawa pulang apapun dari sini. Kalau melanggar, kamu sudah tahu. Aku diem. Jantungku berdegup kencang. Sebelum kamu setuju, katanya lagi, kamu boleh melihat. Tiba-tiba, ruangan di sekelilingku berubah. Dindingnya seperti menghilang. Aku melihat bayangan nenek terbaring di kasur, batuk keras. Aku melihat diriku sendiri duduk di sampingnya, bingung. Dadaku sesak. Ini apa? Kemungkinan yang akan terjadi. Bayangan itu lalu berubah. Nenek terlihat duduk di teras, wajahnya lebih segar, senyum tipis di bibirnya. Mataku panas. Aku sadar air mata hampir jatuh. Kami tidak memaksa, kata sosok berjubah putih. Kami hanya membuka pintu. Aku menunduk lama. Lantai kayu di bawah kakiku terasa dingin. Kalau saya setuju, kapan saya mulai? Tanyaku pelan. Malam ini, jantungku berdegup makin kencang. Aku mikir nenek di rumah, sendirian. Saya pulang dulu. Pulanglah. Berpamitanlah. Setelah itu, kembali. Aku keluar dari rumah tua itu dengan langkah gemetar. Langit sudah gelap. Lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu-satu. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap bayangan bikin aku kaget. Sampai rumah, nenek lagi-lagi terbangun karena batuk. Aku duduk di sampingnya. Nek, iya Le. Aku pengen cerita semuanya, tapi lidahku keluh. Kalau suatu hari aku jarang di rumah, nenek jangan khawatir ya. Nenek senyum lemah. Kamu mau kerja jauh? Mungkin. Nenek megang tanganku. Yang penting kamu nggak ninggalin salat. Aku mengangguk. Tenggorokanku tercekak. Malam itu, sebelum keluar rumah, aku sujud lama. Aku nggak tahu langkahku ini benar atau salah. Yang aku tahu, aku nggak sanggup lihat nenek makin melemah tanpa ngapa-ngapain. Malam itu, langkah kakiku berat waktu ninggalin rumah nenek. Nenek sudah tertidur. Nafasnya masih terdengar berat tapi lebih teratur dari sebelumnya. Aku berdiri sebentar di ambang pintu. Mandang wajahnya yang keriput tapi penuh garis sabar. Maafin Rido ya Nek, kalau Rido harus keluar malam-malam, bisikku pelan. Angin malam nyentuh kulit, langit gelap tanpa bintang. Ujung kampung seperti mulut gelap yang siap menelan siapapun yang datang. Aku jalan pelan ke arah rumah tua itu. Setiap langkah terasa kayak ninggalin bagian dari diriku sendiri. Jalan kampung sepi. Anjing-anjing gak ada yang gonggong. Malam terasa terlalu sunyi. Begitu masuk halaman rumah tua,
Bulu kuduku langsung berdiri. Udara di sini beda, lebih dingin, lebih berat. Lampu kuning temaram menyala di dalam. Pintu terbuka lebar seolah memang nunggu kedatanganku. "Assalamualaikum," ucapku pelan. Sosok berjubah putih sudah berdiri di ruang tengah. Tanpa suara langkah, tanpa gerakan mendekat. "Kamu datang." Iya, aku berdiri canggung. Tanganku dingin, lututku agak gemetar. "Mulai malam ini, kamu bekerja." "Kerja apa dulu?" "Bersihkan teras." Aku ngangguk. Entah kenapa, perintah sesederhana itu bikin jantungku deg-degan. Aku ambil sapu yang disediakan di sudut ruangan. Sapunya terlihat biasa, dari serat kelapa, gagangnya kayu. Tapi waktu ku pegang, dinginnya kayak besi. Aku keluar ke teras. Lantai kayunya basah, padahal nggak hujan. Bau air sumur bercampur tanah basah menusuk hidung. Aku mulai nyapu pelan. Setiap gesekan sapu dengan lantai kayu, bunyinya terdengar jelas di telingaku. Krek, krek. Sesekali, aku ngerasa ada yang berdiri di belakangku. Tapi waktu nengok, kosong. Fokus. Suara sosok berjubah putih terdengar dari dalam. Aku mengangguk walau dia mungkin gak lihat. Aku lanjut bersih-bersih. Nyapu daun kering, lap lantai yang basah. Ambil air dari sumur kecil di samping rumah. Air sumurnya dingin banget. Waktu kena kulit, rasanya sampai ke tulang. Pas aku ngangkat ember, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Cekikikan. Kayak anak kecil tapi nadanya aneh. Aku berhenti. Dadaku deg-degan. "Itu apa?" tanyaku pelan. "Jangan hiraukan," jawab suara itu. "Mereka hanya memperhatikan." Aku nelan ludah, berusaha pura-pura gak dengar apa-apa. Malam terasa lama. Aku gak tahu jam berapa. Waktu di sini kayak gak jalan normal. Kadang di sudut mataku aku lihat bayangan melintas cepat. Kadang aku dengar suara langkah di belakangku. Tapi tiap kali nengok gak ada apa-apa. Selesai bersih-bersih teras, aku dipanggil masuk. Cukup untuk malam ini. Aku masuk ke ruang tengah. Beberapa sosok jin berdiri di sana. Mereka mandangku tanpa ekspresi yang bisa kupahami. Sosok berjubah putih maju satu langkah. Di tangannya muncul botol kecil. Isinya cairan keruh kehijauan. Ini obat. Aku melotot. "Obat buat nenek saya?" "Iya." "Ini aman." "Aman jika kamu patuh pada aturan." Aku pegang botol itu. Dinginnya beda dari botol kaca biasa. Rasanya seperti megang sesuatu yang hidup. Cara pakainya? 3 tetes ke air minum nenekmu. Jangan lebih, jangan kurang. Hanya sekali sehari. Kalau kebanyakan, tubuh manusia tidak bisa menerima terlalu banyak dari dunia kami. Aku merinding. Kalau kurang, obatnya tidak bekerja. Aku ngangguk. "Terima kasih." Sosok berjubah putih menatapku. "Jangan berterima kasih. Ini bukan pemberian. Ini bagian dari perjanjian." Aku keluar dari rumah tua itu dengan botol kecil di saku. Rasanya kayak bawa sesuatu yang seharusnya nggak ada di dunia ini. Jalanan pulang terasa asing. Suara serangga terdengar jauh. Udara terasa berat. Sampai rumah, nenek tidur. Nafasnya masih berat, tapi nggak separah kemarin. Aku ambil air putih. Tanganku gemetar waktu membuka botol kecil itu. Cairan di dalamnya bergerak pelan, seperti ada bayangan tipis di dalam. "Bismillah," bisikku. Aku teteskan 1, 2, 3. Airnya berubah agak keruh sebentar, lalu jernih lagi. Aku bangunin nenek pelan. "Nek, minum dulu." Nenek buka mata. "Air hangat ya?" "Iya." Nenek minum pelan. Aku mandangin wajahnya tanpa berkedip. Takut. Harap. Beberapa menit kemudian, napas nenek mulai lebih teratur. Keringat di dahinya berkurang. "Kok badan nenek nggak sepanas tadi ya?" Gumamnya pelan. Dadaku langsung plong. Tapi bersamaan dengan itu,
rasa takut muncul. Aku sadar, aku baru aja ngasih sesuatu yang bukan dari dunia manusia ke orang yang paling aku sayangi. Malam itu aku nggak tidur. Aku duduk di samping nenek, dengar napasnya. Setiap tarikan napasnya terasa kayak hitungan waktu buat hidupku sendiri. Dan di sela-sela kantuk, aku dengar suara bisikan halus di telingaku. Ingat, aturan. Sejak malam pertama nenek minum obat dari botol kecil itu, perubahan di tubuhnya kelihatan pelan-pelan tapi nyata. Paginya, panas badannya turun. Sore harinya, dia bisa duduk lebih lama tanpa kelihatan ngos-ngosan. 2 hari kemudian, batuknya mulai jarang. Aku senang, tapi rasa senang itu nggak pernah utuh. Setiap lihat nenek tersenyum, kepalaku langsung keingat rumah tua di ujung kampung. Keingat sosok berjubah putih. Keingat aturan-aturan yang harus kupatuhi. Malam-malam berikutnya, aku datang ke rumah tua itu sesuai perintah. Kadang bersih-bersih halaman, kadang nyiram tanaman yang aku sendiri nggak tahu dari mana asalnya. Tanaman-tanaman itu daunnya gelap, batangnya dingin waktu disentuh, dan kalau kena air, seolah mengeluarkan uap tipis. Jin-jin itu jarang bicara, mereka cuma mengamati. Tapi tiap kali aku salah gerak, ada perasaan ditegur tanpa suara. Sosok berjubah putih selalu muncul di awal dan akhir pekerjaanku. Jangan sentuh yang tidak perlu. Jangan menoleh ke ruang terkunci. Datanglah sesuai waktu. Aku ngangguk tiap kali, meski jantungku selalu deg-degan. 3 malam berjalan normal. Tubuhku capek, tapi hatiku agak lega karena nenek makin membaik. Nenek bahkan bisa nyapu halaman sebentar, walau aku cepat-cepat ngelarang. Nek, istirahat aja, biar Rido yang beresin. Nenek ini masih hidup, Le. Jangan dianggap udah mau pergi. Aku cuma senyum, tapi di dalam ada rasa takut yang makin besar. Malam keempat, hujan turun deras, angin kencang, langit gelap banget, seolah semua cahaya ditelan awan. Badanku pegal luar biasa. Siangnya aku kerja di pasar, malamnya harus ke rumah tua. Waktu itu kakiku bengkak dikit kena kejatuhan peti. Aku duduk di teras rumah, mandang hujan yang jatuh miring kena tanah. Kepalaku berat. Sekali aja nggak dateng, apa beneran bakal kenapa-kenapa? Gumamku sendiri. Aku ngelirik ke kamar nenek. Nenek tidur pulas. Wajahnya kelihatan lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Rasa capek dan rasa ingin istirahat ngalahin rasa takutku. Aku ambil selimut dan rebahan di tikar. Besok aja aku kesana, pikirku. Aku tertidur. Aku nggak tahu jam berapa aku kebangun. Yang jelas suasana rumah gelap. Hujan masih turun. Dan aku dengar suara langkah di dapur. Bukan langkah manusia. Lebih kayak sesuatu yang diseret. Aku langsung duduk. Jantungku berdetak kencang. Nek, panggilku pelan. Gak ada jawaban. Aku bangun, jalan pelan ke arah dapur. Lantainya basah. Ada jejak kaki aneh. Bentuknya panjang, ujungnya lancip, kayak kaki ayam, tapi lebih besar. Jejak itu berlendir. Dadaku serasa mau copot. Siapa di sana? Tanyaku. Suaraku gemetar. Dari arah gelap, terdengar suara napas berat. Bukan napas nenek. Lebih rendah, lebih dalam. Aku mundur pelan. Senter di tanganku nyorot lantai. Jejak kaki itu menuju kamar nenek. Jangan, bisikku. Aku lari ke kamar nenek. Nenek menggeliat di kasur. Keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya berat lagi. Nek, Nek bangun. Nenek membuka mata sedikit. Rido, dingin. Tangannya sedingin es. Badannya menggigil. Aku sadar. Aku melanggar aturan. Aku gak mikir panjang. Aku pakai jaket tipis, keluar rumah meski hujan deras. Kakiku nyemplung ke genangan, basah sampai lutut. Ujung kampung terasa jauh banget. Hujan bikin pandangan kabur.
angin bikin napasku sesak. Begitu sampai halaman rumah tua, suasananya gelap. Nggak ada lampu. Rumah itu seperti mati. "Tolong!" teriakku. Suara hujan nutupin teriakanku sendiri. Pintu rumah tua terbuka perlahan. Cahaya kuning temaram muncul lagi. Aku masuk dengan napas ngos-ngosan. Di dalam, jin-jin itu berdiri melingkar. Wajah-wajah mereka tampak lebih gelap dari biasanya. Sosok berjubah putih berdiri di tengah. "Kamu melanggar aturan." Aku jatuh berlutut. "Maaf, aku capek. Aku nggak sanggup." "Kami tidak peduli dengan lelahmu." Dadaku sesak. "Nenek saya kenapa? Kenapa dia tiba-tiba drop lagi?" "Karena perjanjian dilanggar." Aku nunduk. Air hujan menetes dari rambut ke lantai. "Tolong, jangan ganggu nenek saya." Sosok berjubah putih mendekat. Dinginnya terasa menusuk. "Setiap perjanjian ada bayaran." "Saya akan datang tiap malam, saya janji," kataku cepat. "Janji tidak cukup." Aku mengangkat kepala. "Terus, saya harus apa?" Sosok itu diam sejenak. "Mulai sekarang, kamu tidak hanya datang, kamu tinggal." Kata-kata itu kayak palu menghantam kepalaku. "Tinggal di sini?" "Ya, di rumah kami." "Kalau saya nggak mau?" Sosok berjubah putih menatapku lama. "Nenekmu akan membayar." Aku langsung gemetar. Kepalaku kosong. Pilihannya cuma dua. Aku mengorbankan hidupku di rumah jin atau aku membiarkan nenek kembali sekarat. Air mata bercampur hujan jatuh ke lantai kayu. Aku nggak sanggup jawab saat itu. Aku masih berlutut di lantai rumah tua itu. Air hujan menetes dari rambutku, bercampur keringat dingin di punggung. Kata-kata "kamu tinggal di sini" terus berdengung di kepalaku. Rasanya kayak dunia berhenti bergerak. "Tinggal di sini? Maksudnya saya nggak boleh pulang?" Tanyaku pelan, suaraku serak. Sosok berjubah putih berdiri tepat di depanku. Wajahnya masih samar, tapi aku bisa ngerasa tatapannya menusuk. "Kamu boleh pulang sesekali, tapi rumah ini adalah tempatmu sekarang." "Rumah saya itu di sana, sama nenek." Aku menunjuk ke arah kampung, meski dari dalam rumah tua ini nggak kelihatan apa-apa selain gelap. "Rumahmu adalah tempat kamu terikat." Kalimat itu bikin dadaku makin sesak. Aku kepikiran nenek yang lagi terbaring lemah. Aku kepikiran wajahnya yang sedikit membaik kemarin, lalu jatuh lagi malam ini. Kalau saya setuju, nenek saya sembuh lagi. Iya. Jawabannya pendek, datar, tanpa emosi. Sembuhnya beneran atau cuma sementara? Selama kamu patuh, dia tidak akan sakit seperti ini lagi. Aku nelen ludah. Kata-kata itu kayak janji yang manis tapi pahit di ujungnya. "Saya boleh ketemu nenek?" "Boleh. Sekarang?" "Pulanglah, tenangkan hatimu. Setelah itu, kembali ke sini sebelum fajar." Aku bangkit dengan kaki gemetar. Aku pengen lari sekencang mungkin ke rumah nenek. Di jalan pulang, hujan mulai reda. Tapi hatiku masih ribut. Setiap langkah terasa kayak melangkah ke arah hidup yang baru, atau ke arah kubur perlahan. Sampai rumah, aku langsung ke kamar nenek. Nenek masih terbaring lemah, keringat dingin membasahi dahinya. "Nek, Rido pulang," kataku pelan. Nenek buka mata sedikit. "Kok basah kuyup? Hujan?" Aku duduk di sampingnya, pegang tangannya, dingin. "Nek, kalau Rido jarang di rumah, nenek marah nggak?" Nenek senyum lemah. "Kamu mau bantu nenek biar sembuh ya?" Aku nggak bisa jawab. Air mataku jatuh. "Jangan nangis, nenek ini masih kuat," katanya lirih. Aku pengen bilang semuanya. Tentang jin, tentang rumah tua, tentang perjanjian. Tapi kata-kata itu nggak keluar. Aku takut nenek makin kepikiran. Aku cuma bilang,
Rido mau bantu nenek biar sembuh. Nenek mengangguk pelan. Kalau niatmu baik, Allah tahu. Kalimat itu nusuk hatiku. Aku sadar niatku baik, tapi caraku salah. Sebelum fajar, aku kembali ke rumah tua itu. Kali ini aku melangkah masuk tanpa disuruh. Aku udah tahu pintunya bakal terbuka sendiri. Di dalam, suasananya sunyi. Jin-jin itu berdiri di sudut-sudut ruangan, kayak patung yang hidup. Aku setuju, kataku akhirnya, suaraku kecil. Sosok berjubah putih mendekat. Katakan dengan jelas, aku setuju tinggal di sini. Aku setuju terikat. Kata-kata itu berat banget keluar dari mulutku. Rasanya kayak ngejual diriku sendiri. Ruangan tiba-tiba jadi lebih dingin. Lampu kuning temaram meredup sesaat. Perjanjian diterima. Aku ngerasa dadaku sesak. Kayak ada sesuatu yang nempel di dalam. Sosok berjubah putih mengangkat tangannya. Udara di depanku bergetar. Ada cahaya tipis membentuk garis di udara, lalu menghilang masuk ke dadaku. Aku terbatuk. Lututku lemas. Apa yang kamu lakukan? Menandai. Menandai apa? Ikatanmu. Aku ngerasa jantungku berdetak beda. Lebih pelan, lebih berat. Mulai sekarang, kamu akan merasakan rumah ini memanggilmu. Kalau kamu menjauh terlalu lama, tubuhmu yang akan menagih. Aku merinding. Jadi, saya nggak bisa kabur. Sosok itu nggak jawab. Diamnya sudah cukup buat ngasih jawaban. Malam-malam berikutnya, aku resmi tinggal di rumah jin. Mereka ngasih aku satu ruangan kecil di samping dapur. Ruangan itu kosong. Cuma ada tikar dan selimut tipis. Tidur di situ rasanya aneh. Kadang aku kebangun karena dengar suara bisikan. Kadang aku ngerasa ada yang duduk di pinggir tikar, memperhatikanku. Tapi tiap aku buka mata, nggak ada siapa-siapa. Siangnya aku boleh pulang sebentar ke rumah nenek. Nenek mulai membaik lagi. Batuknya hampir hilang. Wajahnya kelihatan lebih segar. Dari mana obat? Tanya nenek suatu pagi. Dari teman. Jawabku bohong. Nenek gak nanya lagi. Tapi tatapannya beda. Kayak orang yang ngerasa ada yang disembunyiin. Tiap kali aku mau balik ke rumah tua itu, dadaku sesak. Tapi kakiku jalan sendiri. Malam-malamku sekarang bukan lagi milikku. Aku bersih-bersih, nyiram tanaman aneh, duduk di teras sambil mandang gelap. Kadang aku dengar suara nenek manggil namaku dari arah kebun bambu. Rido, padahal nenek ada di rumah. Tiap kali dengar suara itu, bulu kudutku berdiri. Sosok berjubah putih pernah bilang, jangan pernah jawab panggilan yang datang dari arah rumah ini. Aku nurut. Aku cuma nunduk dan nutup telinga. Perlahan, aku ngerasa ada yang berubah di diriku. Aku jarang mimpi tentang dunia luar. Yang sering muncul di mimpiku justru teras rumah tua, lampu kuning temaram, dan bayangan-bayangan berdiri diam. Dan tiap kali aku jauh dari rumah tua itu lebih dari beberapa jam, dadaku sakit. Napasku berat, kayak ada tangan dingin yang narik dari dalam. Aku sadar, pilihanku buat nolong nenek sedikit demi sedikit ngambil hidupku sendiri. Waktu berjalan pelan sejak aku tinggal di rumah tua ujung kampung. Hari-hariku jadi aneh. Siang aku manusia biasa yang pulang ke rumah nenek, bantu masak, nyapu halaman, duduk dengerin cerita-cerita lamanya. Malam, aku jadi penjaga rumah yang bukan milik manusia. Perlahan, kampung mulai terasa jauh. Suara tawa anak-anak, aroma nasi dari dapur tetangga, obrolan ringan di warung, semua itu seperti datang dari dunia lain. Setiap kali aku duduk di teras rumah jin, menatap gelap, aku ngerasa dunia manusia cuma kenangan. Nenek benar-benar sembuh. Badannya nggak lagi menggigil. Napasnya normal. Bahkan suatu sore, dia bisa jalan sampai depan rumah sambil bawa sapu kecil. "Le, nenek pengen nyapu sedikit,"
katanya sambil senyum. Jangan, Nek. Biar Rido aja, jawabku cepat. Nenek ketawa pelan. Kamu sekarang lebay. Nenek ini belum mati. Aku ikut senyum. Tapi di dalam dadaku perih. Aku tahu kesembuhan itu bukan gratis. Tiap senyum nenek ada bagian dari hidupku yang ditarik perlahan ke rumah tua itu. Malam-malam di rumah jin makin berat. Aku sering dengar suara langkah di belakangku waktu nyapu. Aku sering ngerasa ada yang berdiri di dekat telingaku. Napasnya dingin. Suatu malam, waktu aku lagi duduk di teras rumah tua, aku nekat nanya, "Bapak, sampai kapan saya begini?" Sosok berjubah putih berdiri di dekat tiang. Sampai ikatanmu lunas. Lunas itu kapan? Ketika kamu bukan lagi milik dunia manusia. Kalimat itu bikin dadaku sesak. Jadi, saya bakal mati. Mati bukan akhir, hanya perpindahan. Aku nunduk. Kata-kata itu nggak bikin lega, justru makin bikin ngeri. Beberapa hari kemudian aku nekat pulang lebih lama ke rumah nenek. Aku pengen ngerasain lagi duduk lama di sampingnya. Pengen ngerasain jadi manusia biasa walau sebentar. Nenek masak sayur bening. Aromanya sederhana, tapi hangat. Kami makan bareng di lantai. "Kamu akhir-akhir ini sering ngelamun," kata nenek. "Capek, Nek." "Capek kerja apa?" "Kerja bersih-bersih," jawabku, setengah jujur. Nenek mandang wajahku lama. "Jangan sampai kamu kerja di tempat yang bikin kamu lupa pulang." Kata-kata itu bikin jantungku serasa diremas. Aku hampir ngomong semuanya, tapi sebelum aku buka mulut, dadaku tiba-tiba sakit. Napasku sesak. Aku pegang dada. "Nek, dadaku." Nenek panik. "Kamu kenapa, Leh?" Rasa sakit itu datang kayak ditarik dari dalam. Aku langsung kebayang rumah tua itu. Lampu kuning temaram, teras kayu. Aku sadar, rumah itu manggil. "Aku keluar sebentar, Nek," kataku sambil berdiri goyah. Aku jalan keluar rumah. Angin malam nyentuh wajahku. Dadaku masih sakit. Setiap napas terasa berat. Aku jalan ke arah ujung kampung. Kakiku bergerak sendiri, kayak ditarik tali tak kasat mata. Begitu aku mendekat ke rumah tua, rasa sakit di dadaku pelan-pelan reda. Aku berhenti di halaman. Napasku mulai normal lagi. Jadi begini rasanya terikat, gumamku pahit. Sosok berjubah putih muncul di teras. "Kamu terlalu lama menjauh." "Saya cuma mau sama nenek lebih lama." Ikatan tidak mengenal rindu. Kalimat itu dingin banget. Aku ngerasa bukan manusia lagi. Malam itu, aku duduk lama di teras rumah tua. Aku ngerasa ada sesuatu yang berubah di tubuhku. Dinginnya lantai kayu nggak terlalu terasa. Aku nggak terlalu kedinginan meski angin kencang. Beberapa hari kemudian, kampung mulai ngomongin hal aneh. Kata orang, sering ada yang lihat bayangan berdiri di teras rumah tua. Katanya mirip pemuda kampung, nunduk, diam. Ujang, temanku di pasar, nyamperin suatu sore. "Loh, itu bukannya mirip lu ya, yang berdiri di rumah tua?" Jantungku serasa jatuh. "Gak mungkin," jawabku cepat. Tapi malam itu, waktu aku lagi duduk di teras rumah jin, aku ngelihat sesuatu yang bikin bulu kudukku berdiri. Di kaca jendela yang kusam, pantulanku kelihatan aneh. Mataku terlihat lebih gelap, wajahku pucat, dan bayanganku di lantai nggak utuh. Sebagian seperti menghilang. Aku sentuh lantai. Bayanganku? Sosok berjubah putih berdiri di belakangku. "Ikatanmu makin kuat." "Saya masih manusia kan?" tanyaku. Suaraku gemetar. "Sebagian." Jawaban itu lebih menakutkan daripada bilang tidak. Suatu malam, nenek bermimpi buruk. Waktu aku pulang siang hari, nenek cerita sambil duduk di teras. "Nenek, mimpi kamu berdiri di rumah gelap. Di sekelilingmu ada bayangan hitam. Mereka ngelilingin kamu." Tanganku gemetar. Itu persis yang sering kulihat di rumah jin. "Itu cuma mimpi, Nek," jawabku pelan. Nenek megang tanganku. "Kalau ada apa-apa, pulang ya. Rumahmu rumahmu.
Kalimat itu bikin hatiku hancur pelan-pelan. Aku tahu, sebentar lagi rumah ini bukan lagi tempatku pulang. Malam itu di rumah Jin, aku nekat nanya sekali lagi. Bapak, kalau nenek suatu hari meninggal, saya masih harus di sini. Sosok berjubah putih diam lama. Ikatanmu bukan pada nenekmu, ikatanmu pada perjanjian. Aku ketawa kecil, pahit. Jadi, bahkan kalau alasan saya diambil, saya tetap harus bayar. Perjanjian tidak mengenal alasan. Malam makin sunyi. Aku duduk di teras, menatap gelap. Lampu kuning temaram bergoyang pelan. Di kejauhan, aku dengar suara orang lewat. Suara langkah manusia. Aku pengen manggil, pengen minta tolong. Tapi lidahku keluh, seolah suaraku tertahan di tenggorokan. Perlahan aku sadar. Setiap malam aku di sini, aku makin gak ngerasa jadi manusia. Dan suatu malam, aku gak pulang ke rumah nenek sama sekali. Bukan karena aku gak mau, tapi karena aku lupa caranya pulang. Jalan kampung terasa asing. Aku berdiri di ujung kampung, bingung. Rumah-rumah kelihatan sama, tapi terasa bukan milikku. Yang terasa rumah, justru rumah tua itu di depanku. Aku melangkah ke teras rumah tua itu. Duduk, nunduk. Lampu kuning temaram menyala. Bayangan-bayangan berdiri di sekelilingku. Di kampung, orang-orang mulai sering lihat sosok pemuda duduk di teras rumah tua ujung kampung. Diam, nunduk, matanya kosong. Kalau ada yang nekat nyapa, sosok itu nggak pernah menjawab. Dan tiap kali lampu rumah tua itu menyala di malam hari, orang-orang tahu ada satu pemuda yang berhasil menyembuhkan neneknya, tapi harus menukar hidupnya sendiri, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia tinggal sebagai bagian dari rumah yang katanya kosong. Padahal tidak pernah benar-benar kosong.